Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, selamat datang kembali di channel yang penuh dengan keberkahan ini, yang menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari tokoh-tokoh besar Islam. Hari ini sahabat, mari kita menyelami perjalanan hidup seorang tokoh istimewa dalam sejarah Nusantara. Seorang ulama, panglima, sekaligus penyebar Islam yang begitu bijak dan penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Dialah Sunan Kudus, Wali Songo yang dikenal sebagai penyambung akal dan rasa, penyebar Islam melalui pendekatan budaya, dan pahlawan yang memenangkan hati dengan cinta, bukan dengan pedang. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau lahir sekitar akhir abad ke-15. Terlahir di lingkungan keluarga yang sangat religius. Ayah beliau adalah Sunan Ngudung, seorang panglima dan ulama besar Kesultanan Demak. Sedangkan ibunya adalah putri dari Syekh Maulana Ishaq, yang juga merupakan ayah dari Sunan Giri. Dengan demikian sahabat, Sunan Kudus adalah sepupu dari Sunan Giri dan merupakan dua tokoh besar yang akan membentuk sejarah Islam di tanah Jawa. Sejak kecil, Ja'far Shadiq sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai ilmu keislaman dari ayahnya, lalu melanjutkan pendidikan ke berbagai pesantren besar di Pulau Jawa. Bahkan dalam usia remaja, ia sudah mampu berdiskusi dengan para ulama sepuh. Namun, perjalanan menuntut ilmu beliau tidak berhenti di Nusantara saja. Dalam usia muda, Sunan Kudus melakukan rihlah keilmuan ke kota Makkah dan kota Mesir. Di sana ia mendalami ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan juga belajar kepada para ulama besar di dunia Islam. Beberapa catatan menyebutkan bahwa beliau juga mendalami filsafat Islam dan ilmu strategi militer. Pengalaman inilah yang menjadikan Ja'far Shadiq sebagai sosok yang tidak hanya berilmu tinggi, tapi juga memiliki visi dakwah dan kepemimpinan yang matang. Sahabat Sidik Anur Channel, setelah bertahun-tahun belajar, beliau kembali ke tanah Jawa, membawa bukan hanya ilmu, tapi juga membawa misi besar, menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh masyarakat Jawa. Sekembalinya di tanah Jawa, beliau tidak hanya menjadi ulama, tapi juga diangkat sebagai panglima perang Kesultanan Demak, menggantikan posisi ayahnya yang gugur dalam jihad. Sunan Kudus terlibat dalam berbagai ekspedisi militer, termasuk dalam penyerangan ke Malaka melawan Portugis. Namun, yang membedakan beliau dengan panglima lain adalah beliau selalu menekankan etika perang yang berlandaskan syariat. Perang hanya dilakukan jika terpaksa, dan setiap kemenangan harus diiringi dengan penegakan keadilan. Dalam Dewan Wali Songo, Sunan Kudus dikenal sebagai seorang yang paling tegas dalam menjaga akidah, tapi juga paling lembut dalam berdakwah. Ia percaya bahwa dakwah yang efektif bukan dengan pemaksaan, tapi dengan pengaruh moral dan intelektual. Sahabat Sidik Anur Channel, salah satu hal yang paling unik dari Sunan Kudus adalah cara berdakwahnya yang menggunakan pendekatan budaya lokal. Ketika menyebarkan Islam di Kudus, beliau menjumpai masyarakat yang masih sangat terpengaruh
oleh adat dan budaya Hindu dan Buddha. Alih-alih menyerang keyakinan mereka, Sunan Kudus memilih pendekatan yang halus, inklusif, dan penuh dengan hikmah. Contoh yang paling terkenal adalah beliau melarang umat Islam menyembelih sapi secara terbuka di Kudus. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa sapi adalah hewan suci dalam kepercayaan Hindu. Ini adalah bentuk toleransi dan empati yang justru membuat hati masyarakat terbuka kepada Islam. Selain itu, sahabat, beliau membangun Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya menyerupai candi. Namun di dalamnya azan dikumandangkan, sholat ditegakkan, dan ilmu Islam disebarkan dalam masjid tersebut. Dan masjid ini menjadi simbol kesatuan antara Islam dan budaya Nusantara. Sunan Kudus dikenal sebagai sosok yang dalam dan luas ilmunya. Beliau mengajarkan Islam secara sistematis dan menyeluruh. Beliau mengajarkan akidah, mengajarkan syariat, hingga mengajarkan akhlak. Beberapa ajaran beliau yang terkenal adalah ngajab rasa, mikul duwur mendem jero, selalu menjunjung tinggi kehormatan orang lain dan menyembunyikan aibnya. Beliau juga sangat menekankan keikhlasan dalam amal, menjauhi riya, mendidik masyarakat dengan penuh kasih dan sayang. Bahkan ia juga memperkenalkan huruf Arab Pegon agar masyarakat Jawa yang belum lancar bahasa Arab bisa mempelajari Islam dengan mudah. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, setelah puluhan tahun berdakwah dan berjihad di jalan Allah, Sunan Kudus wafat pada sekitar tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus yang hingga kini menjadi tempat ziarah ribuan penziarah setiap tahunnya. Makam beliau bukan hanya tempat untuk berdoa, tapi juga tempat merenung tentang betapa indahnya dakwah yang dilakukan dengan cinta, bukan dengan caci, dengan kearifan, bukan dengan kekerasan. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Sunan Kudus pada hari ini? Ya, kita hidup di zaman penuh perbedaan. Agama sering jadi alasan perpecahan bahkan konflik. Namun Sunan Kudus sudah membuktikan bahwa Islam bisa masuk ke hati siapa saja, asal disampaikan dengan hikmah dan kelembutan. Maka sahabat, kita diajarkan oleh Sunan Kudus tentang menjadi muslim yang bijak, menjadi dai yang mencintai bukan membenci, dan menjadi pemimpin yang adil dan penuh welas asih. Sahabat sekalian, mari kita terus belajar dari para wali Allah yang telah membawa cahaya ke bumi Nusantara ini. Semoga kisah Sunan Kudus hari ini menambah cinta kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, dan menambah rasa damai tentang Islam, sehingga banyak orang yang tertarik dengan Islam. Hal ini juga bisa menambah semangat kita untuk berdakwah dengan cara yang santun dan damai. Maka jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini kepada orang-orang yang kita cintai, agar lebih banyak yang tahu bahwa Islam adalah rahmat, bukan ancaman, bahwa Islam adalah kasih sayang, bukan kekerasan. Itu saja sahabat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.